Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,37%, dibuletin jadi 0,4%, tutup di 7134,28. Small body candle tapi tetap lower high lower low ya. Dan IHSG masih di area-area yang memungkinkan. Area ini IHSG rebound sih sebenarnya. Meskipun lebar ya areanya, selebar area hijau-hijau ini sih, ini area ordernya. Jadi mudah-mudahan di minggu ini dalam waktu dekat ada rebound. Ini akan lebih enak kalau IHSG berhasil rebound dan tutup di atas 7370 sih. Kita lihat dalam waktu dekat ke depan, kalau IHSG belum ada tanda rebound atau belum berhasil naik, setidaknya mudah-mudahan IHSG nggak ke bawah 7000 lah ya. Kalau ke bawah 7000 berarti kita nunggunya agak bawah dikit lagi di 6700, 6700-an lah. Kurang lebih di situ. Dan kurang lebih seperti itu IHSG-nya. Kita tunggu dalam waktu dekat di minggu ini, mudah-mudahan ada ya mantul-mantul rebound gitu ya. Sisanya masih sama, jadi buat yang masih trading atau lagi trading jangan lupa pasang trailing stop, pasang stop loss, dan jangan lupa jualan yang penting kalau udah cuan ya. Karena kalau cuannya nggak dijual terus turun kempes nggak jadi cuan, bisa gawat tuh. Gitulah ya, kalau trading yang penting cashnya dijaga, jangan sampai ntar ada tanda rebound malah nyangkut di atas, nggak ada peluru buat nembak. Oke, lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist, dan sebenarnya porsinya hari ini lebih banyak saham yang di request sih ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya bahas saham-saham yang di request, saya mau kasih info dulu. Infonya adalah di minggu terakhir bulan November, 3 hari 26, 27, 28 November 2024 ya, ini salah tahun nih. 2024. Kami mengadakan webinar Kampus Cuan Level Basic. Jadi Kampus Cuan ini adalah webinar atau workshop berseri, diawali dengan seri yang paling basic ya, terutama fokusnya di analisa teknikal. Level basicnya kita mulai di tanggal 26 November 2024 selama 3 hari via Zoom webinar, jadi online. Dan biaya investasinya nggak mahal ya, segini. langsung aja daftar kalau minat, bit.ly/kampuscuan basic, ini link pendaftarannya, dan juga ada di bawah, di deskripsi di bawah lah linknya, nanti bisa diklik ya. Kalau misalnya masih pengen cari tahu lagi lebih banyak, tanggal 23 November kami adakan pre-kelasnya lagi. Kemarin tanggal 16 November udah ada pre-kelas, tanggal 23 ada pre-kelas lagi. Dan silakan buat yang pengen belajar, terutama khususnya analisa teknikal dari dasar, kalau mau tahu saham itu apa dan seterusnya, ikut pre-kelasnya ya. Boleh juga tonton rekaman pre-kelas kami yang tanggal 16 kemarin, ada di YouTube juga, tinggal cari aja. Nah, kalau minat ikut atau belajar analisa teknikal dari awal, silakan daftar via link yang ada di sini dan ada di deskripsi di bawah. Oke, itu lanjut kita bahas saham yang ada di list dan ada yang di request. Di request di kolom komen gitu ya. Banyak nih yang di request. Pertama, CTRA ini adalah saham yang ada di strategi untuk hari Senin ya, 18 November. Belinya di 1105. Kurang lebih situ, 1120, 1105. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1070 dan hari ini tutup di 1065, berarti kena stop loss. Nggak apa-apa lah ya, kalau emang kena stop loss ya udah exit dulu, karena di sini ketika tutup di bawah 1070 berarti ada change of character dari yang tadinya strukturnya di sini uptrend, ini bos uptrend waktu naik dan breakout 1335, ternyata turun sampai breakdown low validnya, berarti ada chop. Dan ya ada baiknya exit dulu, kita calm down dulu gitu ya. Kalau masih minat incer CTRA, dipantau aja, masukin watchlist nggak apa-apa, tapi nggak ada salahnya exit dulu gitu ya. Yang kedua, Harum. Nah, ini juga kemarin ada dominant break, kemudian coba
masuk strateginya beli di 11.45, stop lossnya kalau tutup di bawah 11.25. Ini kemarin dicoba dibeli gitu maksudnya. Karena ya risikonya kecil sih. Risikonya kecil dan sayangnya hari ini tutup di 11.20, jadi kena cut loss juga. Nggak apa-apa sih kalau emang kena cut loss dulu aja. Kita pantau lagi nanti apakah ada sinyal baru ya. Nah, memang strukturnya si Harum ini masih downtrend kalau kita perhatikan, belum ada high value-nya di 1590, belum di breakout. Jadi strukturnya memang masih downtrend. Apalagi kalau ternyata nanti breakdown 1050, tutup di bawah 1050, ya ada bos turun lagi dan lanjut downtrend gitu ceritanya. Lanjut ada MTEL. MTEL masih relatif aman disimpan meskipun hari ini melemah 2,6%, tutup di 56 tutup di 565. Stop lossnya tuh kalau turun dan tutup di bawah 550. Jadi sementara ini aman disimpan. Kemudian AMMN ini sih yang paling aman disimpan. Karena kemarin ada strategi beli di 9.050, hari Jumat dapat barang, hari ini naik menguat 3,8% dibandingkan dengan penutupan hari Jumat ya. Kalau dari 9.050 berarti lebih banyak lagi dikit. Dan mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 10.100, TP2-nya di 11 ribuan gitu ya. Berikutnya, oh ya ini aman disimpan selama nggak tutup di bawah 8575 ya. Berikutnya SMGR. Ini masih masuk di dalam watchlist meskipun beberapa hari belakangan ini nggak dibahas ya. Dan SMGR masih aman disimpan buat yang udah punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 3410. Ke depannya di dalam waktu dekat ini maksudnya, kalau ini berhasil naik dan tutup di atas 3.700, ini makin oke. Jadi misalnya udah punya barang dan pingin nambah, saya akan pilih berhasil naik dan tutup di atas 3.700 dulu sih ya. Gitu. Kemudian lanjut ke saham yang di request. Ini beberapa saham di sini juga sebenarnya masih ada di dalam watchlist. Karena di request juga karena juga di request di kolom komen. Jadi ya udahlah, kita gabungin situ ya. Pertama yang di request ada Telkom. Nah, jadi ceritanya si Telkom ini beberapa hari yang lalu, di minggu lalu sih, turun dan tutup di bawah 2.700, berarti ada break structure baru, ada puas turun baru dan lanjut downtrend. Kemudian memang 2 hari ini menguat ya, hari ini higher low candle-nya. Dan kalau kita zoom out agak banyak dikit, di bawah sini ini ada low di tahun 2020 ya, lows 2020 betul. Yaitu di harga 2450. Udah nggak terlalu jauh dari area itu sih. Yang ditunggu sekarang ini adalah setup baru ya, setup baru. Sementara ini level untuk indusementnya ada di sini, ada di 2810. Jadi selama belum naik ke atas 2810 berarti pullback terakhir sebagai inducement belum diambil dan low valid belum ada dan retracement belum dimulai. Jadi saya masih ngarep ini ada nge-swing ke bawah lagi sih dikit ya, nge-swing ke bawah lagi gitu, ngetes ya 2450 atau ngetes sedikit di bawah 2500 gitu nggak masalah sih. Jadi buat yang masih mau ngincer, bukan masih mau sih, masih ngincar Telkom untuk beli, entah itu beli untuk averaging down, untuk nambah barang atau untuk apapun, buat yang lagi mau beli, wait and see dulu nggak apa-apa, santai dulu. Saya ngarepin ini ada nge-swing ke bawah dulu, bikin lower low, entah low-nya jauh atau deket dari low sementara di bulan November ini, yaitu di 2500 ya, itu nggak masalah. Yang penting bikin lower low dulu aja supaya pullback terakhir sebagai indusementnya nggak terlalu jauh di 2810 gitu maksudnya. Intinya sekarang dipantau dan ada peluang rebound lebih tinggi jika naiknya ke atas 2810. Sementara kalau sekarang ya mudah-mudahan ini bikin nge-swing low, bikin swing low baru dan pullback terakhirnya jadi di sini, jadi deket di 2610 itu sih. Jadi saya masih pilih pantau, masih ada di dalam watchlist saya tapi masih belum ada strategi untuk beli, itu ceritanya. Kemudian yang di request lagi ada MDKA.
MDKA sayangnya hari ini tutup di atas 2060, jadi ada change of karakter lagi dia. Kemarin, bukan kemarin sih, tapi Desember 2023 ada cok, strukturnya nggak downtrend lagi. Cuman sayangnya hari ini breakdown low validnya lagi nih, low valid di sini di breakdown, jadi ini ada cok lagi. Ini di daily-nya cok sih, tapi kalau di weekly dia kemungkinan besar bikin boss baru. Nah ya ini dia bikin break structure baru. Kalau di hari Jumat nanti tetap tutup di atas 2000 apa tuh 2050 apa 70 ya 60 2060 itu sih ya kira-kira. Jadi MDKA sekarang saya pilih pantau dulu aja. Nah di sini ada order block memang di bawah ini ya, di bawah sini ada area-area order block yang memungkinkan untuk jadi area belinya nanti di area hijau itulah. Coba kita lihat area hijaunya sudah nggak terlalu jauh tapi belum disamperin, jadi ya saya pilih wait and see dulu untuk sekarang MDKA ya. Kalau misalnya punya barang sih cari titik exit nggak masalah, atau kalau yakin MDKA kedepannya bakal bagus karena ngitung pertimbangan misalnya fundamental itu disimpan dulu nggak apa-apa. Untuk belinya lagi atau beli untuk nambah barang tunggu dulu gitu ya. Ini apa nih, oh rilis laporan keuangan dia hari ini. Hari ini nggak sih, besok deh, besok kan kayaknya besok deh. Oke lanjut, Medco. Si Medco ini nah masih turun sih, cuman saya nggak saya pakai setup yang ini aja Medco-nya. Nah ini dia ya, di Medco order block di sini hijau-hijau ini di breakdown. Jadi kemarin kalau misalnya ada yang beli di area hijau-hijau ini berarti cut loss ya, tutup di bawah 1100 ya cut loss. Nunggunya lagi kalau masih minat beli Medco di sekitar 1035 ya, di area situ 1035. Kalau inisial breaknya sih di 1015 ya, mudah-mudahan sih nyampe 1015 supaya stop lossnya atau risikonya nggak besar dan sangat kecil sih kalau belinya di 1015. Itu sih paling ya. Jadi Medco untuk sekarang nunggu di sekitar 1015 1040 itu. Lanjut ada Pegas. Si Pegas kemarin sempat ada strategi belinya 1480 ya. Area belinya atau ya level-level belinya itu ada di ini level pullback 1480, pre-entry 1450 dan level entry-nya di 1420. Boleh di 3 level ini sih beli. Buat yang kemarin udah pasang order di 1480 harusnya udah dapat barang ya. Paling nggak tuh tanggal 14 kemarin hari Kamis udah dapat barang, dan ya selama nggak tutup di bawah 1395 masih aman disimpan. Itu sih. Buat yang mau nambah barang di area hijau-hijau ini boleh 1450 atau dan atau ya di 1420. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 1395 dan targetnya juga masih sama-sama di target TP2 1680 1685. Itu ya. Terus Saratoga. Nah, Saratoga turun ke bawah 2200. Nunggunya agak bawah ini. Nunggunya berarti ini insider nggak sih? Low kayak low. Ini lower low berarti itu order block. Ini order blocknya nih si siapa namanya? Saratoga. Paling nggak kalau mau nunggu ya di situ ya. Ya, disitulah area-area ini. Kemudian yang menarik lagi itu di area 1880 kan di breakout nih. Terus ini ada imbalance juga, jadi areanya bisa jadi lebih lebar sampai sini. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi yang dipantau mulai dari 1880 lah. Ini kan 2000 nih. 2000 area harga psikologis lah. Perpindahan fraksi harga kan kalau turun berarti ganti fraksi harga. Siapa tahu siapa tahu besok turunnya kenceng ke 1880-an terus langsung bikin jarum mantul gitu. Nah silakan dibeli, tapi targetnya nggak bisa terlalu banyak dulu ya, targetnya nargetin ke 2200-an dulu aja, yang rasional dulu itu.
Kalau misalnya beneran kebeli di 18.80, stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 17.50 aja. Kemudian Indi kemarin udah dibahas sih. Kemarin itu Indi dan tadi siang juga udah dibahas ya. Indi itu karena kemarin tutup di bawah 14.30 hari Jumat, jadi itu cut loss buat yang kemarin beli di sekitar 15.30, 15.35, 15.40 gitu ya. Dan nunggunya lagi boleh di 13.90 atau di hijau-hijau ini nih. Saya prefer di area hijau ini, order blocknya ini sih, yaitu di level 13.45. Jadi mudah-mudahan masih ada kesempatan ngantri atau dikasih barang di 13.45. Jadi kalau mau beli Indi atau ada yang minat beli Indi, silakan paling nggak ngantri di sini. Stop lossnya kalau tutup di bawah 12.85 dulu ya. Gitu aja dulu si Indinya. Kemudian Breeze memang sebelumnya pernah ada strategi beli di 2900-an. Nah, stop lossnya kalau tutup di bawah 2810. Beberapa kali termasuk hari ini sempat turun ke bawah 2810, tapi tutupannya selalu di atas 2810. Jadi masih disimpan kecuali tutupannya di 2800 atau lebih bawah. Jadi itu exit dulu nggak masalah. Dan mudah-mudahan sih nggak tutup di bawah 2810 ya, karena itu agak-agak tricky nantinya sih. Maksudnya agak tricky karena di sini ada order block dan ini ada imbalance. Order blocknya cukup bagus. Di sini order blocknya cukup bagus sih ya. Hijau jos. Nah, ini ada order block yang memungkinkan untuk jadi area beli juga. Berarti di berapa tuh? 2660 ya. Jadi kalau misalnya tutup di 2800 gitu ya, exit dulu nggak apa-apa, nunggunya lagi di 2660 atau 2700 kalau misalnya membal gitu ya, nyampe 2660 belum sempat beli terus membal closing 2700 itu dibeli nggak masalah gitu. Ini udah dites bagus. Lanjut ada Inco. Nah, kalau si Inco masih relatif aman disimpan karena belum turun dan tutup di bawah 3610. Jadi kalau misalnya udah punya barang nih, beli di 3730 misalnya, di hold dulu nggak apa-apa. Tapi kalau tutup di 3600 atau lebih bawah, exit dulu ya. Karena ini kalau tutup di 3600 atau lebih bawah berarti Inco ada break structure baru, turun baru dan lanjut downtrend. Downtrend beritanya kalau tutup di 3600 atau lebih bawah. Lanjut PYFA. Si PYFA ini agak tricky sih. Pullback terakhir sebagai inducement ada di 228. Jadi gampangnya sih selama nggak ke bawah 228 masih ada kesempatan atau ada peluang si PYFA-nya naik. Terus ya. Saya lebih pilih kalau misalnya belum punya barang, saya lebih pilih saham yang lain sih ya. Mudah-mudahan ini untuk yang udah punya barang aja. Kalau udah punya barang, dijaganya di 228. Kalau ke bawah 228, exit dulu nggak masalah. Jadi ini bisa langsung pasang auto order retail sell sih di 224 atau 226 gitu nggak masalah. Jadi kalau kena ke trigger kejual ya udah sih nunggu. Kalau masih minat ya tunggu di agak bawah gitu ya. Terus lanjut ada BRMS. BRMS memang hari ini menguat 12,5%, tutup di 450. Higher low juga candlenya, cuman pullback terakhir sebagai inducement udah ditembus nih di 380 ya. Tembus lalu kemarin sekaligus tes area order block membal hari ini. Nah, yang bikin agak kurang enak itu di sini juga ada setup dominan break juga. Jadi paling enggak saya nunggu sekitar 360 atau di bawahnya di bawahnya lagi lah ya di 288 272 situ sih. Jadi ini buat yang udah punya barang boleh cari titik exit ya, boleh jualan sell on strength kalau misalnya beli untuk fast trade aja gitu. Sementara gitu sih. Lanjut PNLF. Nah, kalau si PNLF ini baru aja kebentuk setup CB1 malah dia. Jadi buat yang masih punya PNLF, punya barang ya. Kalau ada naik-naiknya manfaatkan untuk jualan lah, untuk sell on strength ini PNLF. Terus buat yang baru mau beli
Saya lebih pilih tunggu di small dikit ya. Small dikit nggak kelihatan sih. Order blocknya itu ada di, wah udah di tes ini ya. Ini udah di tes belum? Udah juga. Udah juga dia udah dites. Ya lebih pilih tunggu di area-area targetnya ini aja dulu di 398, 396, 376, 378 gitu ya. Area ini kalau misalnya ke jemput ke di tes gitu ya, terus membal mau beli silakan. Tapi targetnya belum bisa banyak-banyak dulu. Atau di 320-an, 320-an sih lebih enak ya. Target biasanya sih target TP wajib dari setup apa namanya? Setup CB kan. Tuh. Gitu ya. Oke, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 19 November 2024. Ada dua saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama MBMA lagi kita masukin karena kemarin pernah ada strategi dan kena cut loss ya. Kemudian kan udah dibahas juga tuh untuk buybacknya di area 500 atau di area ya yang di marking ungu ini nih. Hari ini dites, disamperin dan sempat ngetes 476, tutupannya balik lagi ke 500. Volumenya lumayan sih, dan kalau diperhatikan juga berarti kan di sini ada rejection ya di area initial breaknya. Jadi mudah-mudahan sih nggak lanjut turun ke bawah 476 ya. Buat yang masih minat beli MBMA silahkan boleh dibeli di 500. Stop lossnya kalau tutup di bawah 476, target TP1 masih sama di 645 sih. Situ ya. Saham kedua ada PDPP. PDPP hari ini doji candle inside bar. Ini strukturnya masih uptrend. Bos terakhirnya ada di sini nih. Waktu naik ke atas 685. Kemudian setupnya ada di sini. Setupnya ini ada minimal dominant break ini di sini ada. Kemudian nyamperin target TP2 dan turun ini ada di level pullback-nya. Ada di ya level pivot si pullback-nya di 570. Kebetulan juga di sini ada order block. Jadi ini area beli. Jadi buat yang minat beli PDPP besok bisa dibeli di 570 atau 575 boleh lah. Stop loss-nya itu kalau tutup di bawah 520 dan targetnya di 690 700 dulu ya. Itu risk reward rasionya masih 1/2 kok. Potensi rewardnya ke 690 itu masih 2 kali, ada lebihnya dikit dibandingkan dengan risiko di 515 gitu ya. Itu tadi itu tadi dua saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.